sholat tarawih, tarawih dari kata-kata raha sebenarnya, santai, istirahat. Kenapa? Karena sholat tarawih itu sebenarnya sholat tahajud yang dimajukan. Sholat tahajud yang dimajukan. Jadi biasanya di hari-hari selain Ramadan kan kita disunnahkan tidur dulu baru sholat. Kalau ini enggak, khusus Ramadan dimudahkan sama Allah. Boleh sholat, habis sholat ba'da isya langsung sholat tarawih. Jadi sudah sholat tahajud sebenarnya. Dan sholat tarawih tidak dikerjakan selain Ramadan. Kalau selain Ramadan, yang boleh kita kerjakan setelah sholat ba'da isya adalah witir. Beda witir dengan tahajud ya. Kalau witir lebih afdal teman-teman kerjakan setelah ba'da isya. Tetap lebih afdal. Tahajud di sepertiga malam, 4 jam sebelum subuh. Itu yang paling afdal. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi SAW ditanya Abu Bakar, hai Abu Bakar, kapan kau sholat witir? Kata Abu Bakar, sebelum tidur ya Rasulullah. Maksudnya habis sholat ba'da isya. Kemudian ditanya Umar, hai Umar, kapan kau witir? Kata Umar, di akhir malam ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ditunjuk Abu Bakar, orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Lalu ditunjuk Umar, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Tapi ulama mengatakan yang lebih afdal antara Abu Bakar sama Umar siapa? Abu Bakar. Maka perilaku Abu Bakar yang dipuji di sini. Jadi witir beda dengan tahajud. Kemudian juga ada hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku diwasiatkan kekasihku Rasulullah SAW 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan semenjak diwasiatkan sampai aku meninggal dunia. Tidak akan pernah aku tinggalkan seumur hidupku. Yang pertama 2 rakaat sholat duha. Yang kedua tentu sholat duha bisa sampai 12 rakaat ya. Cuma ini Abu Hurairah mengatakan yang aku tidak pernah tinggalkan sama sekali, komitmen. 2 rakaat sholat duha. Kemudian puasa 3 hari setiap bulannya, Ayyamul Bid. Dan aku tidak pernah tidur kecuali aku sudah berwitir. Itu masalah witirnya. Tapi kita bicara tarawih sekarang. Sholat malam yang dimajukan ini hanya ada di Ramadan. Selain Ramadan tetap sholat malam dikerjakan lewat sepertiga malam. Nah, ini yang paling afdal. Dan ini juga teman-teman syaratnya sama dengan puasa, karena keimanan dan mengharapkan pahala. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira ma taqaddama min dhanbi. Garis bawahi kalimat imanan wahtisab, itu 2 syaratnya. Imanan artinya dengan keimanan. Barang siapa menunaikan qiyamul lail, jadi qiyamul lail, qiyam Ramadan, tarawih, tahajud sama saja. Cuma beda-beda istilah, tapi sama saja dia. Siapa yang menunaikan ya sholat malam pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sama tadi dengan puasa ya. Sebelumnya kita sudah bahas siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Catatannya adalah, wahai saudaraku, sebaiknya engkau menyempurnakan sholat tarawih bersama imam. Jadi kalau sholat tarawih boleh sendiri ya. Kalau teman-teman lagi kerja, lagi kuliah boleh. Karena kan sholat tahajud ya. Boleh tengah malam, boleh di awal malam. Kalau Ramadan bebas. Boleh berjamaah, boleh sendiri. Tapi kalau mau lebih besar pahalanya, sholat berjamaah sama imam. Dia di masjid. Ya mungkin tempat antum ini ya. Agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan sholat malam. Seperti misalnya sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, man qama ma'imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi seperti dia sholat dari habis isya, Allahu Akbar, salam, berdiri lagi, sampai salam, begitu terus sampai subuh. Kan berat itu. Tapi bisa kita dapatkan dengan cara sholat berjamaah tarawih dengan imam. Makanya kalau saya di sini kan katanya cuma 1 masjid ya. Kalau di Indonesia kan masya Allah ya. Masjidnya bertetangga dan miknya berantem semua ya. Alhamdulillah itu karunia yang luar biasa itu bagi kita ya. Saya ke Singapura nggak bisa dengar azan, ke Australia nggak bisa dengar azan, ya. Nggak bisa kerasin suara. Kita nggak tahu ini sudah masuk waktu atau enggak gitu kan. Tapi di Indonesia alhamdulillah karunia Allah luar biasa, setiap gang ada masjid. Di Jakarta itu bisa kita punya 12.000 masjid dan musola, ya, banyak sekali. Jadi luar biasa gitu. Nah ini semestinya kalau teman-teman misal lagi di Indonesia ya, kalau mau dapat pahala ini, misal niatnya cuma mau sholat 8 rakaat atau 11 dengan witir, cari masjidnya memang 11. Kalau mau sholat 23 boleh. Sholat cari masjid yang 23, karena kan syaratnya sampai imamnya apa? Bubar. Ya gitu. Jadi kalau mau dapat pahala ini, kalau sholat di yang 23 ya sholat 23 sama imam. Ya, karena kalau bubar dapat pahala, tapi tidak dapat pahala semalam suntuk.
Ada syaratnya kan, sampai imamnya bubar. Di sini kalau sholat berapa rakaat? 11. Alhamdulillah, lebih ringan, gitu kan. Artinya bisa dapat pahalanya, gitu kan. Tidak usah pakai tapi, syukurlah. Antum pakai tapi 1 juz, tidak apa-apa.